Shalom, selamat pagi keluargaku. Firman Tuhan pagi ini kembali saya ambil dari kitab Ester pasal 8 ayat 8 sampai 17. Saya tidak akan membacakan ayat itu, tetapi dari cerita itu dikatakan bahwa seorang yang bernama Mordekai yang tadinya akan dibunuh oleh Haman, karena Haman panas hati melihat Mordekai tidak sujud menyembah kepada Haman. Bahkan tidak hanya Mordekai yang akan dibunuh, tapi semua orang Yahudi. Akhir cerita dari kitab Ester pasal 8, saudara, Mordekai yang tadinya memiliki gambaran hidup yang kelam, yang pahit dan menderita, tetapi Tuhan ubahkan menjadi kehidupan yang penuh dengan sukacita dan kegirangan. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi ini saya beri judul sukacita dan kegirangan. Bapak Ibu, keluargaku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mordekai tidak lagi mengalami ketakutan karena dia mau dibunuh, tetapi Alkitab mencatat, saudara, Mordekai mengalami sukacita yang hebat, mengalami kegirangan yang hebat karena Mordekai tidak dibunuh oleh Haman. Bahkan Mordekai menjadi orang kedua kepercayaannya raja. Dan lebih daripada itu, Mordekai disukai oleh orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang di sekitarnya. Ada satu joyful yang melimpah di dalam kehidupan Mordekai. Pagi ini saudara-saudara sekalian, kita pasti merindukan hidup yang penuh dengan sukacita dan kegirangan. Bukan penderitaan yang terus menghimpit kita tanpa henti. Bukan keluhan demi keluhan, tetapi ada joyful yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Masalahmu, kesulitanmu, tantangan hidupmu, kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka joyfulnya Allah, sukacita yang penuh dari Allah menjadi bagian buat kita. Nah, pertanyaannya adalah bagi kita semua, kalau memang Tuhan memberikan kita sukacita, apa yang harus saya lakukan supaya kita menerima sukacita Allah? Yang pertama, saudara, kita harus tetap bertekun dan bertahan. Alkitab mencatat orang yang bertahan dalam kesudahannya, maka dia memperoleh mahkota kehidupan. Bapak Ibu, penderitaan yang kau alami hari ini, mari bertekun terus mengenal Yesus dan bertahan dalam setiap penderitaanmu. Jangan lari dari penderitaan. Hadapi penderitaan tantangan hidupmu bersama-sama dengan kekuatan Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk menerima sukacita dan kegirangan? Yang kedua, hadapi tantangan hidupmu tanpa keluhan. Bilang sama-sama, tanpa keluhan, tanpa bersungut-sungut. Saudara, masalah yang kita hadapi seringkali membawa kita kepada keadaan mengeluh, menuntut, mengeluh, menuntut, dan seterusnya. Tapi Alkitab bilang, saudara, hari ini saya mau bilang, lakukan segala sesuatu tanpa berbantah-bantahan. Sekalipun mungkin masalah ada di hadapanmu, hadapi dengan kekuatan Allah, hadapi dengan penuh kesungguhan bersama-sama dengan Roh Kudus, engkau akan menerima sukacita dan kegirangan. Yang ketiga, saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita menerima sukacita? Yang ketiga adalah fokus kepada tujuan akhir kita. Apa tujuan akhir hidupmu? Tidak hanya sebatas kaya, tidak hanya sebatas bahagia, tapi saya mau bilang tujuan akhir hidupmu adalah surga yang mulia. Kalau surga menjadi tujuan kita, saudara, maka Allah akan memberikan kita sukacita terus menerus, sukacita yang full, sukacita yang kekal, sampai surga menjadi bagian kita. Fokus kepada tujuan akhir kita, bahwa Allah menyediakan sukacita keselamatan. Dan yang keempat, terakhir, saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan sukacita kegirangan? Yang keempat, mari minta kepada Tuhan kekuatan dan penyertaannya. Engkau tidak akan pernah bisa menghadapi masalah dengan sukacita dan kegirangan tanpa kekuatan dan penyertaan Roh Kudus. Pagi ini, apapun yang menjadi masalahmu, tetap semangat keluargaku, tetap andalkan Tuhan, hadapi masalah dengan kekuatan Allah, maka joyful, kegirangan itu menjadi bagian buat kita. Sama seperti Mordekai yang tadinya menderita, mendapatkan sukacita yang besar karena dia mengandalkan Tuhan. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.